Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang, Dek. Baiklah ibu, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Sony Iskandar. Saya mahasiswa Stika Sandal Sebut Medan tingkat 1. Akan menjelaskan penyuluhan tentang penanganan pingsan. Apakah ibu bersedia? Saya Baiklah ibu, saya di sini akan menjelaskan pengertian pingsan, penyebab pingsan, gejala pingsan, tindakan pertolongan pingsan kepada pasien. Nah, sebelum saya menjelaskan, apakah ibu-ibu tahu arti dari pingsan, penyebab pingsan, gejalanya, dan tindakannya? tidak. Ini saya bagikan brosurnya ya, ibu. Nah, baiklah ibu, di sini saya akan menjelaskan pengertian pingsan. Yang dimana pingsan atau syncope adalah hilang kesadaran sementara yang terkait dengan kurangnya aliran darah ke otak. Dan yang kedua itu apa yang menyebabkan seseorang pingsan. Pingsan terjadi ketika seseorang kehilangan kesadaran karena otak kekurangan oksigen. Gangguan disebut dengan syncope ini dapat terjadi dalam hitungan detik hingga menit. Meskipun begitu, seseorang yang kerap pingsan secara tiba-tiba dapat menjadi pertanda terjadinya penyakit berbahaya, yaitu pengurangan. Dan yang ketiga itu gejala dan ciri-ciri orang pingsan yang paling umum adalah 1. Pandangan terasa gelap, merasa pusing, jatuh tanpa alasan, merasa mengantuk, merasa goyah, tidak stabil, atau lemas saat berdiri. Perubahan dalam penglihatan seperti melihat bintik-bintik dan sakit kepala. Tindakan pertolongan pada pasien berikut ini adalah langkah-langkah tepat untuk menolong seseorang yang pingsan. Yang pertama adalah pindahkan orang yang pingsan ke lokasi yang aman dan nyaman. Misalnya jika dia pingsan di jalan, coba pindahkan orangnya tersebut ke tepi jalan. Dan yang kedua, jika pingsan disebabkan oleh hawa panas, pindahkan orang tersebut ke tempat yang lebih teduh dan pastikan dia mendapatkan udara segar. Dan yang ketiga, meminta bantuan orang lain untuk menghubungi ambulans atau rumah sakit terdekat. Dan yang keempat, pemeriksa kondisi orang yang pingsan. Panggil orang tersebut dan lihat apakah ia dapat merespon atau menjawab panggilan. Dan yang kelima, perhatikan juga apakah orang tersebut dapat bernapas dan terdapat denyut nadi di lehernya. Yang keenam, posisi secara terlentang dan naik kakinya lebih tinggi sekitar 30 cm dari dada guna mengembalikan aliran darah kembali ke otak. Jika pingsan saat duduk, baringkan orang tersebut di lantai atau permukaan yang datar. Dan yang ketujuh, jangan lupa untuk melonggarkan pakaiannya agar dia dapat lebih mudah dan nyaman untuk bernapas. Dan yang ke-8, ketika sadar, berikan dan minum minuman manis seperti teh manis untuk meningkatkan gula darah dan mengembalikan energi yang diperlukan tubuhnya. Dan yang nomor 9, jika dia muntah, miringkan kepalanya agar tidak tersedak dan muntahnya tidak mengenai dirinya. Dan yang ke-10, jika orang tersebut tetap tidak sadar diri hingga beberapa menit lamanya atau tidak bernapas, denyut nadinya tidak berdeteksi, berikan napas buatan CPR sambil menunggu ambulans datang. Baik ibu, demikian penjelasan saya. Apakah ibu ada pertanyaan? Baik, di sini saya ada pertanyaan tentang pingsan. Silakan ibu. Gimana? Apakah yang harus kita lakukan jika ini merasa pingsan? Baik ibu, pertanyaan ibu, apa yang harus dilakukan jika merasa ingin pingsan? Yang pertama, berbaring dengan posisi kaki lebih tinggi. Pertahankan posisi ini sekitar 10 menit. Maka gravitas akan mendistribusikan kembali tekanan darah yang semula terpusat di kaki dan bagian bawah tubuh. Dan yang kedua, duduk dan tundukkan kepala. Dan yang ketiga,
kipas-kipas dan jauhi kerumunan. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah mengerti? Apakah ada lagi pertanyaan? Ada deh. Dipersilakan Ibu. Kalau pertanyaan saya, bagaimana ciri-ciri orang pingsan yang benar atau Pertanyaan Ibu, bagaimana ciri-ciri orang pingsan yang benar atau yang bohong? Dan yang pertama itu sering marah-marah dan agresif. Mood yang naik turun. Dan yang ketiga itu mondar-mandir. Dan yang keempat ketidakpercayaan. Dan yang kelima mengontrol sesuatu terlebihan atau berlebihan. Dan yang keenam kritis. Dan yang ketujuh banyak membutuhkan perhatian. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah mengerti? sudah deh? Terima kasih. Baiklah Ibu, apakah ada masih yang ingin bertanya? Tidak ada deh. Baiklah, karena Ibu sudah mengerti mengenai materi penyuluhan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi Ibu-Ibu. Selamat siang Ibu-Ibu. Siang deh.